liatin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang potensi pengembangan kebun jeruk Borneo sebagai objek pariwisata petik jeruk di Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sedikit bercerita tentang masyarakat Labanan Jaya. Masyarakat Labanan Jaya memiliki mata pencaharian utama dari bidang pertanian. Di sini memiliki lahan pertanian milik masyarakat dengan luas total sekitar 200 hektar. Dengan lahan seluas itu, masyarakat di sini dapat mengembangkan lahannya untuk pariwisata, sehingga dapat menambah penghasilannya. Di sini saya akan membahas lebih detail tentang jeruk Borneo. Simak video berikut ya. Oke teman-teman, kebun jeruk Borneo terletak pada Jalan Pelita 3 di persawahan milik masyarakat. Untuk waktu tempuh dari rumah saya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit. Di sini kita bisa melihat perkebunan jeruk. Nah, bisa dilihat kan bahwa di sini banyak sekali pohon jeruk yang sudah mulai berbuah dan siap untuk dipanen. Di sini saya tidak sendiri. Saya akan bertemu dengan pemilik dari kebun jeruk Borneo ini sebagai narasumber yang nantinya akan menjelaskan secara detail tentang lahan kebun jeruk Borneo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dewa Yanuar. Saya dari kelas biologi 4A yang menempuh pelajaran ekologi yang diampu oleh dosen Bapak Soekarsono dari Prodi Pendidikan. Di sini saya ingin membuat video tentang potensi pengembangan kebun jeruk Borneo menjadi objek pariwisata kebun jeruk. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber atau pemilik dari jeruk Borneo, dari kebun jeruk Borneo ini. Mas, boleh kenalan dulu? Iya. Ya. Dari Mas siapa? Kan nama saya Ahmad Fitriansa. Ya. Dari desa sini, Mas? Iya. Pemilik asli ya? Iya. Kebun jeruk. Oke Mas, di sini kan saya ingin membuat video. Siapa tahu kedepannya dapat menjadi wawasan untuk Mas. Mungkin kedepannya ingin membuat seperti objek wisata atau sebagainya. Dan di sini kan saya membuat video tentang pengembangan kebun jeruk Borneo menjadi objek pariwisata petik jeruk. Nah, lalu di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan seperti di sini kan ada jeruk Borneo, Mas. Nah, Iya. seperti apa sih jeruk Borneo itu dan apa bedanya sama jeruk-jeruk pada umumnya? Jeruk Borneo itu ya jeruk khas dari Kalimantan. Memang dia pohonnya itu besar, besar seperti ini. Seperti ini ya, Mas. Iya. Pohonnya itu tinggi besar gitu. Terus buahnya dia bisa besar. Lalu perbedaannya selain ukuran apa Mas? Selain ukuran. Soal ukuran dan juga rasa. Kok rasanya ini manis, manis, terus ada aroma wangi-wanginya gitu. Ya cocok aja ini kalau jeruk dimasukkan di supermarket gitu. Boleh minta satu Mas untuk sebagai pembanding antara jeruk Borneo dan Bisa jeruk biasa. cari ya, dicari yang matang tuh. Yang di sini bisa dilihat ya teman-teman, kalau jeruk Borneo ini memang ukurannya lebih besar daripada jeruk-jeruk pada umumnya. Ini ada satu yang matang, Mas. Oh, seperti ini ya. Iya, seperti ini.
Mungkin bisa lihat jeruk yang biasa mas sebagai Iya, kebetulan di sampingnya ini ada pohon jeruk biasa, jeruk manis jeruk keprok siam. Dia lebih besar, dan kalau jeruk keprok biasa dia agak kecil, dan bentuk kulitnya juga beda. Kalau jeruk biasa dia kulitnya lebih tipis dan rasanya hanya manis. Nah, sedangkan jika jeruk Borneo dia kulitnya tebal dan rasanya itu khas, ada seperti aroma wangi-wanginya. Nah, makasih Mat ya atas informasi yang diberikan tadi ya sekali. Terus kira-kira kan di sini kan saya ingin membuat seperti kebun jeruk sampean ini menjadi sebuah objek pariwisata. Oh iya. Nah, kalau tidak dari luasnya ini berapa sih Mas kira-kira? Kan kalau membuat wisata itu kan setidaknya perlu lahan yang cukup luas ya. Kalau di sini ini luasnya sekitar 2 hektar ya perkebunan jeruk ini. Ada yang tanaman sudah tua seperti ini, sama ada yang muda baru ditanam. Jadi ya ada sih rencana kedepannya itu mau buat tempat wisata gitu. Jadi waktunya panen itu rencana mau buka seperti open trip gitu. Oh, open trip gitu ya? Iya, open trip. Jadi masuknya itu bayar, makan sepuasnya, makannya gratis di tempat itu, makan sepuasnya gratis. Terus kalau pulang baru bayar. Oh, gitu. Jadi bawa kresek itu bayar. Nah, kan di sini kan tadi dijelasin kalau satu pohon sama pohon lain kan jenis jeruknya beda ya Mas. Iya. Nah, di sini tuh jenis jeruknya apa saja sih selain dua tadi kan ada jeruk keprok biasa sama jeruk Borneo. Jadi dalam satu lahan ini apakah hanya dua jenis itu saja atau bagaimana? Tidak hanya jenis jeruk Borneo Prima saja yang dikembangkan di kebun ini. Jadi yang dikembangkan di kebun ini itu ada jeruk keprok siam, terus manis madu, sama jenis trigas. Jadi banyak sekali Mas Iya. ya jenis-jenis jeruk di sini. Iya, jadi tidak hanya satu macam saja, tapi yang lebih diangkat ya jeruk Borneo Prima tadi. Oke Mas, terima kasih Mas ya atas Iya. informasi yang diberikan ya. Nanti saya juga meminta izin untuk merekam video ini dari ketinggian ya. Jadi kita bisa tahu Silakan dong. pembuat potensinya untuk sebagai objek wisata itu seperti apa. Nah, teman-teman, untuk video dari ketinggian mari kita saksikan setelah ini.
Oke teman-teman, di sini saya telah membuat denah kebun jeruk yang didapatkan dari pengambilan video dari drone tadi. Untuk sketsa ini saya membuat dua sketsa, yaitu sketsa original yang berasal dari kebun jeruk itu sendiri, dan juga ada satu sketsa di lain halaman yang akan menunjukkan bagaimana saya akan membuat desain dari wisata ini. Oke, pertama-tama kita langsung masuk saja ke profil awalnya, yaitu di sini kebun jeruk tersebut memiliki lebar sepanjang 100 meter dan di sini ada pintu masuknya. Lalu untuk panjangnya sendiri sekitar 200 meter. Nah, lalu untuk tampakan pertamanya adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini kebun jeruknya kurang lebih seperti ini, dan di sini di tengah sini ada satu bangunan yang dimana bangunan ini berfungsi untuk tempat beristirahat pemilik kebun jeruk setelah melakukan aktivitas entah itu memanen jeruk maupun aktivitas merawat kebun jeruk ini. Nah, lalu seperti apakah desain yang akan saya buat? Mari kita saksikan bersama-sama setelah ini. Baiklah teman-teman, di sini saya telah mempersiapkan sketsa yang akan menggambarkan wisata kebun jeruk. Sebelumnya di sini telah tampak dua denah ya, yaitu denah perkebunan asli yang terletak di sebelah sini dan juga denah wisata yang akan saya buat nantinya. Namun pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan desain wisata yang akan saya buat, saya akan menunjukkan rute perjalanan dari desa menuju kebun jeruk ini. Di sini saya akan mengambil titik awal, yaitu di Jalan Merpati. Kenapa saya mengambil titik awal ini? Karena di Jalan Merpati ini adalah tempat tinggal dari pemilik kebun jeruk tersebut. Nah, jarak dari pemilik kebun sampai ke kebun jeruk ini sekitar 4 km. Nah, jika kita menempuhnya menggunakan kendaraan dari titik tempuh ini sampai ke kebun jeruk ini akan memakan waktu sekitar 15-20 menit. Namun jika kita menempuh perjalanan dari rumah pemilik sampai ke kebun jeruknya akan dengan berjalan kaki ya, akan memakan waktu sekitar 1,5 jam lebih. Nah, setelah kita menempuh perjalanan tersebut, kita akan tiba di kebun jeruk ini. Nah, untuk kebun jeruknya yang saya gunakan adalah kebun jeruk yang telah saya desain ya, dengan ukuran yang sama seperti kebun jeruk sebelumnya, yaitu 100 meter lebarnya dan juga panjang yaitu 200 meter. Nah, di sini saya akan menjelaskan desain wisata yang akan saya beri nama yaitu Central Park Place. Untuk desain pertama yang saya buat untuk membangun park wisata ini kurang lebih adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana desain ini. Nah, yang pertama saya mendesain kebun jeruk ini dengan menambahkan pagar di sekeliling kebun jeruk ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini saya telah menambahkan pagar untuk kebun jeruk ini. Nah, apa sih fungsinya pagar ini? Nah, fungsi dari pagar ini adalah untuk memberikan kesan estetik bahwa kebun jeruk ini adalah objek wisata. Nah, untuk yang selanjutnya saya memberikan desain yaitu menambahkan sebuah gapura dengan yang bisa kita lihat namanya adalah Central Park Place ya, sebagai identitas utama dari wisata kebun jeruk ini. Nah, lalu saya akan merubah fungsi dari tempat ini atau bangunan ini. Nah, di sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa fungsi dari bangunan yang ada di tengah kebun jeruk ini adalah sebagai tempat beristirahat. Nah, namun untuk desain wisata saya akan merubah bangunan ini menjadi sebuah tempat administrasi untuk wisatawan yang mengunjungi kebun jeruk ini.
Dan juga saya tidak lupa untuk memberikan tour guide yang berfungsi untuk menemani wisatawan mengelilingi kebun jeruk ini. Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke desain selanjutnya, yaitu saya akan menambahkan beberapa furniture ya, yaitu meja dan kursi. Nah, bisa kita lihat di sini saya telah memberikan meja dan kursi. Di sini fungsi dari meja dan kursi ini adalah sebagai tempat bersantai sembari menikmati wisata kebun jeruk ini, dan juga tentu saja akan ditemani oleh tour guide. Nah, di sini juga saya memberikan tambahan, yaitu tempat sampah. Apa fungsinya tempat sampah ini? Nah, tempat sampah ini adalah sebagai usaha konservasi ya terhadap kebun jeruk ini, sehingga kebun jeruk akan tetap bersih dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh para wisatawan. Nah, lalu untuk desain yang terakhir saya akan menambahkan, yaitu adalah lampu yang berada di tengah-tengah atau di beberapa lokasi di kebun jeruk ini berfungsi sebagai penerangan saat malam hari, sehingga di kebun jeruk ini akan tidak terlihat gelap dan juga ada penerangan. Dan juga saya akan menambahkan beberapa penjaga kebun wisata untuk berjaga-jaga sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan ya di kebun jeruk ini. Nah, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, sangat mungkin sekali untuk merubah sebuah kebun jeruk biasa ya, yang akan dirubah menjadi objek wisata. Nah, dengan adanya desain seperti ini akan menarik minat dari para wisatawan ya untuk mengunjungi tempat ini, dan sekaligus kita akan memperkenalkan jeruk khas dari Kalimantan, yaitu adalah jeruk Borneo yang menjadi iklan utama dari kebun jeruk ini. Nah, dapat kita lihat ya perbedaan yang sangat signifikan antara kebun jeruk yang sudah saya desain dengan kebun jeruk sebelumnya yang belum dirubah atau belum didesain ya. Nah, jika kita tidak mengembangkan kebun jeruk ini, maka omset utama atau penghasilan utama kita hanyalah dari proses penjualan atau hasil penjualan dari jeruk ini atau hasil panen ya. Nah, namun apabila kita sudah membuat desain wisata seperti ini dan merubah kebun jeruk biasa tadi menjadi sebuah objek wisata, maka keuntungannya akan kita dapatkan akan berkali-kali lipat, karena kita akan mendapatkan omset penghasilannya dari wisatawan, yaitu berupa tiket masuk untuk memasuki wisata kebun jeruk ini. Dan juga di sini dengan adanya wisata ini akan meningkatkan produk penjualan dari jeruk-jeruk yang ada di kebun ini, sehingga akan membantu sekali dalam perekonomian ya. Mungkin itu saja penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, tolong dimaafkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi.